Makin hari makin melempem. Itulah Paulo Victor. Joseph Gombau berikan dorongan agar ia bisa cetak gol. Joseph Gombau terapkan aturan ini terhadap Persebaya. Hal yang biasa dilakukan tim-tim di Eropa sana. Demi juara tahun ini, Joseph Gombau dikabarkan coret 2 pemain asingnya di putaran kedua. Siapakah dia? Manajemen gerak cepat langsung ambil tindakan tegas. Buntut permainan kasar ala Tarkam Ariev Catur. Makin hari makin melempem. Itulah Paulo Victor. Joseph Gombau berikan dorongan agar ia bisa cetak gol. Hingga memasuki pekan ke-14 Liga 1 putaran pertama 2023/2024, Paulo Victor striker asing Persebaya Surabaya baru mengemas 1 gol. Satu-satunya gol Paulo Victor itu dilesakan saat Persebaya bermain imbang 2-2 melawan Rans Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 23 Agustus 2023. Setelah mencatatkan nama di papan skor pada pekan keempat Liga 1 itu, Paulo Victor kemudian mandul gol. Bahkan, ia juga sudah mendapat kartu kuning 2 kali atau lebih banyak dari golnya. Menanggapi hal itu, Joseph Gombau, pelatih Persebaya, menyatakan pihaknya akan berupaya mendorong Paulo Victor untuk bisa tampil lebih tajam di lini depan skuad Bajul Ijo. Yang jelas untuk Victor, saya akan mencoba terus meningkatkan kemampuannya di setiap latihan dan pertandingan, ucapnya. Meskipun begitu, ia juga mengatakan bahwa dalam sebuah klub sepak bola, ia tidak mau hanya berbicara tentang salah satu pemain saja, tetapi secara keseluruhan tim. Yang paling penting buat kita adalah bisa menenangkan pertandingan, ucap pelatih yang pernah menjadi pemandu bakat pemain muda Barcelona dan pelatih timnas Australia tersebut. Joseph Gombau terapkan aturan ini terhadap Persebaya. Hal yang biasa dilakukan tim-tim di Eropa sana. Pelatih Persebaya melakukan tradisi away berbeda di bawah asuhan Joseph Gombau. Biasanya tim akan berangkat H-2, tapi sekarang Persebaya berangkat away H-1. Hal itu diterapkan langsung oleh Joseph Gombau jelang pertandingan Dewa United versus Persebaya pada pekan ke-14 BRI Liga 1 2023-2023 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 30 September 2023. Bagi pelatih asal Spanyol itu, away dengan perjalanan tidak sampai 3 jam, tim akan berangkat H-1. Jika perjalanan lebih dari 3 jam, maka bertolak H-2. Kebijakan itu diambil Joseph Gombau karena tim bisa memiliki waktu yang lebih panjang untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Selain itu, hal tersebut juga meminimalisir risiko latihan taktikal yang dilakukan di kandang tim lawan bocor. Pada Jumat 28 September 2023 sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Barat, Bajul Ijo masih berlatih di Stadion Gelora 10 November sebagai ganti official training. Tim kemudian bertolak ke Tangerang pada sore hari, tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Usai tiba di Tangerang, Bruno Moreira dan kawan-kawan akan langsung istirahat di hotel, kemudian bertanding melawan Dewa United pada keesokan harinya. Kepada pemain dan manajemen, Joseph Gombau menegaskan bahwa kebijakan away H-1 biasa dilakukan tim-tim Eropa. Tidak hanya mengubah tradisi berangkat, Joseph Gombau juga berencana mengubah jadwal balik ke Surabaya. Tim baru akan kembali ke Surabaya pada Minggu siang atau H+1 pertandingan. Nantinya Persebaya latihan ringan terlebih dahulu di Tangerang. Rombongan tim kemudian kembali ke Surabaya pada Minggu siang. Pemain baru akan rest penuh pada hari Senin. Selasa kembali latihan untuk mempersiapkan diri melawan Persib Bandung di Gelora Bung Tomo pada 7 Oktober 2023. Demi juara tahun ini, Joseph Gombau dikabarkan coret 2 pemain asingnya di putaran kedua. Siapakah dia? Pelatih Persebaya Surabaya Joseph Gombau tengah serius mempersiapkan skuad terbaiknya untuk putaran kedua BRI Liga 1 2023/2024.
Hal ini tak lain untuk mewujudkan target tim masuk ke babak Championship Series sehingga Persebaya Surabaya harus finish di posisi 4 besar. Salah satu hal yang tengah dilakukan Joseph Gombau saat ini dengan memantau pemain asing Persebaya Surabaya untuk putaran kedua nanti. Pemain yang performanya kurang maksimal pun terancam tak akan dipertahankan. Kabarnya 2 pemain asing Persebaya Surabaya tengah dalam evaluasi tim pelatih. Posisi kedua pemain ini bisa saja tergantikan di putaran kedua. 2 pemain asing sedang masuk evaluasi ketat pelatih. Ada kemungkinan pergantian di putaran kedua demi mengejar posisi Championship Series di putaran kedua. Let's see, kata akun Twitter @goldmint_82 Senin 2 September 2023. Fans Persebaya Surabaya menilai pemain asing yang sedang dalam tahap evaluasi pelatih ini seperti Sho Yamamoto, Paulo Victor, dan Dusan Stefanovic. Kalau dilihat dari skema, kemungkinan Paulo Victor udah pasti dan Sho Yamamoto. Walaupun mainnya bukan yang buruk, tapi gaya dan posisinya kayak kurang maksimal. Mending cari sayap kanan atau pemain dengan posisi lainnya. Dusan juga walaupun dia tuh cuma butuh adaptasi aja dan akhir 2 ini oke. Balas @sangwa24. Bomber Persebaya Paulo Victor saat ini memang tengah kesulitan mencetak gol. Dalam 10 pertandingan ia hanya mampu menyumbangkan 1 gol. Sementara Sho Yamamoto dinilai tak maksimal di posisinya. Pemain dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah ini kini berposisi sebagai winger kanan setelah Bruno kembali. Kalau Victor sepertinya sudah mengisi slot asing yang dibuang. Satunya lagi Sho sepertinya akan dibuang. Idealnya pemain depan ada yang tinggi untuk memanfaatkan bola-bola crossing. Di posisi Sho ini harus kayak Murilonya Barito lincah, kuat, bervisi, dan bisa cetak gol. Timpal akun @aryekeri. Manajemen gerak cepat langsung ambil tindakan tegas. Buntut permainan kasar ala Tarkam Ariev Catur. Persebaya menunjukkan sikap fair play pasca menahan seri tuan rumah Dewa United 1-1 dalam laga pekan ke-14 Liga 1 di Stadion Indomilk Arena. Sabtu 30 September sejumlah pemain langsung menjenguk pemain Dewa United. Adi Setiawan yang dirawat di rumah sakit pasca dilanggar keras oleh Catur Pamungkas. Dalam unggahan foto Persebaya di Instagram resminya @officialpersebaya, tampak manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri, didampingi Kapten Tim Reva Adi Utama, Dokter Tim DR. Ahmad Ridhoi dan Catur Pamungkas menjenguk Adi Setiawan yang juga mantan penggawa Green Force. Catur Pamungkas dan juga Persebaya telah meminta maaf atas insiden pelanggaran keras yang dilakukannya terhadap Adi Setiawan saat laga menghadapi Dewa United tersebut. Seluruh anggota tim asuhan Joseph Gombau tersebut juga memberi dukungan dan mendoakan agar Adi Setiawan segera pulih dan bisa cepat merumput kembali bersama The Tangsel Warrior. Catur Pamungkas melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Dewa United, Adi Setiawan, pada menit ke-37. Ia menerjang bola sambil terdapat unsur menyikut Adi sehingga Catur langsung diganjar kartu merah. Akibatnya Adi Setiawan terjatuh dan sempat kolaps di lapangan. Tim medis Persebaya langsung ikut membantu menangani cedera Adi. Setelah bermain dengan 10 pemain, Bruno Moreira dan kolega gagal mempertahankan keunggulan setelah kebobolan di penghujung babak pertama sehingga skor berubah menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Menyikapi pelanggaran keras yang dilakukan Catur, selain Langung menjenguk Adi, manajemen Persebaya mengumpulkan seluruh anggota tim untuk menekankan pentingnya respect dan fair play dalam sebuah pertandingan sepak bola.